Wa ashabus sunan nyal arba'ah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Beliau Imam Ghazali menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan arba'ah. Sunan arba'ah yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau kita dengar riwayat Sunan Arba'ah, nah, maka berarti yang dimaksud satu Imam Abu Dawud, kedua Imam Tirmidzi, dua Nasai, tiga Ibnu Majah. Ditambah Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, sahih beliau, wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Hadis hasan juga hadis sahih an Ibni Umar, yang diterima, yang datangnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar. Di kunyahnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang alim. Saya punya istri dan saya cinta istri saya ini, perempuan ini. Tapi Umar tidak menyukainya. Berarti yang dimaksud bapak beliau kan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putra Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar ini cerita, minta pendapat ke Abu Darda tentang istrinya yang disuruh ditalak oleh ibunya, dalam versi riwayat lain oleh bapaknya. Kemudian kata Abu Darda kan, ma'ana allati billati tua. Tapi aku juga tidak bisa merintah kamu, nyuruh kamu nyerahin istri kamu. Jadi kalau memang mau, silahkan kamu pilih. Kamu pilih, aku akan sampaikan hadis kepada kamu yang pernah aku dengar dari Rasulullah, kata Abu Darda. Yang beliau Rasulullah berkata, al-walid ausatu abwabil jannah. Jadi orang tua itu adalah pintu surga pertengahan. Kalau kamu mau, kamu ambil. Kalau enggak, ya abaikan. Silakan kamu pilih. Kalau kamu mau ambil, penuhi keinginan orang tua kamu. Kamu enggak ambil, dalam artian tetap mempertahankan istri kamu, ya berarti kamu dapat istri tapi enggak dapat surga. Kita dilematis ya kalau dia teman. Insya Allah dengan taufik dari Allah, mudah-mudahan dijauhkan. Aku bayang gitu kalau dihadapkan pilihan ini, galau kayaknya.
Nah, ini pun terjadi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau tadi kan orang lain yang datang ke Abu Darda, nggak disebut orangnya siapa, cuma datang ke Sayyidina Abu Darda ngadu. Kalau ini langsung Abdullah bin Umarnya yang ngalamin. Nah, beliau punya istri, beliau cinta sayang sama istrinya, tapi bapak beliau, orang tua beliau, ayahnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, nggak suka sama istri beliau tersebut. Faqala li, Sayyidina Umar berkata kepadaku, bapakku berkata kepadaku, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tolikha, tolikha, kamu ceraiin. Jadi suruh diceraiin istrinya sama bapaknya, sama Sayyidina Umar. Pak Abah itu, tapi aku nggak penuhin. Aku nggak penuhin perintah bapakku itu. Fa'ata Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Pada kara dalikalah. Kemudian disampaikan, diceritakan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah bahwa anaknya punya istri dan beliau Sayyidina Umar tidak suka dengan istrinya itu, dan beliau memerintahkan anaknya tersebut agar menceraikan istrinya itu. Disampaikan kepada Rasulullah oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar langsung tentang perihal anaknya Abdullah bin Umar. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata kepadaku, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu mungkin dipanggil. Sayyidina Abdullah bin Umar dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian beliau Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar, talikha. Kata Rasulullah, talikha. Kamu talak istri kamu itu. Jadi malah Rasulullah langsung yang memerintahkan. Kalau langsung Rasulullah udah kuat hujah udah. Ya, udah kuat hujah udah. Jadi hukum perintah langsung dari Rasulullah. Ini berarti kurang lebih kalau seandainya kita berandai-andainya, yang mudah-mudahan nggak terjadi. Seandainya itu terjadi kepada kita, ya berarti keputusan yang harus kita ambil itu ya seperti itu. Tepatnya harusnya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Iman kita kan masih apa namanya, masih kayak kecambah, masih pertumbuhan. Mudah-mudahan ya, ada taufik dari Allah, iman kita kuat. Wa Ahmad bi sanadin sahih. Kemudian riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih juga. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umri wa yuzada fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa orang yang senang dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahminya. Berbakti kepada orang tua
dan juga menyambung silaturahim. Kalau dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar, bakti orang tua ini termasuk bagian silaturahim. Jadi ada apa? Keterkaitan, ada hubungan. Jadi barang siapa orang yang ingin rezekinya, umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambah, maka resepnya adalah satu, bakti kepada orang tua, keduanya menyambung silaturahim, mempererat, menghubungkan hubungan silaturahim, itu hubungan kekerabatan, yaitu dengan kerabat yang dalam lingkup wilayah yang tidak batal wudu dan haram nikah atau mahramiyah kalau jambang itu. Wa Abu Ya'la wa ghairuh wa Sahihul Hakim. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan riwayat hadis Imam Abu Ya'la dan selain Abu Ya'la dan disahihkan oleh Imam Hakim, man barra walidai, man barra walidai tubalah zadallahu fi umri. Barang siapa orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka berbahagialah dia, Allah tambahkan umurnya dia. Kalau kita pengen umur panjang, berarti resepnya bakti kepada orang tua. Nah, tinggal pengertian bakti kepada orang tua ini yang mungkin kita harus lebih luas belajarnya. Termasuk bakti itu seperti apa? Yang diantaranya memenuhi keinginan orang tua, menyenangkan hati orang tua, meringankan beban orang tua, membantu orang tua, menghormati, mengagungkan, menjunjung tinggi derajat orang tua. Itu intinya, pokoknya. Ya tadi, sehingga hatta sampai jika orang tua memerintahkan mencerai istri pun dipenuhi, maksudnya memenuhi keinginan orang tua seberat apapun. Kalau kita masih berarti masih ada tawar-menawar, belum bakti. Ya mudah-mudahan enggak terjadi sama kita. Kita dikasih yang ringan-ringan aja yang kita mampu ya. Wa Ibnu Hibban bisaihi walafullah wal Hakim, dan kemudian riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga redaksinya wal Hakim, dan juga Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut, annar rajula la yuhramu rizqa bidanbi yusibu wala yaruddul qadra
illa du'a wa la yajidu bil umri illa al bir. Sungguh seseorang itu terhalang rezekinya. Bidanbi, terhalang rezeki bidanbi dengan dosa. Yusibuhu, dosa yang dia lakukan. Nah, termasuk berarti kan durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa dan bahkan dosa besar. Jika kita tidak berbakti, berarti kebalikan. Tidak berbakti berarti durhaka. Maka durhaka ini dosa besar. Maka jika ingin rezekinya mudah, luas, jauhi itu, hindari durhaka. Ketika dihindari, dijauhkan, dinafikan durhaka, maka subut bakti atau biru, bakti kepada orang tua atau birrul walidain. Jadi birrul walidain garis miring bakti kepada orang tua ini salah satu wasilah rezeki kita ditambah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yardul qadra ila du'a, dan tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Qadar, kita tahu qadar, ada qadar ya. Qadar itu ketentuan Allah, dan qadar itu ada dua, ada qadar mu'allaq, ada qadar mubarram. Qadar mubarram, qadar yang langsung prerogatifnya Allah. Ya. Kalau qadar mu'allaq yaitu qadar yang berkaitan dengan nasib kita, umur, jodoh, termasuk rezeki, ya, kesehatan, mu'allaq. Nah, yang mu'allaq ini bisa berubah dengan doa dan amal soleh. Dan amal soleh itu salah satunya silaturahim, kemudian birrul walidain, termasuk amal soleh. Di perbedaan gambaran mu'allaq sama mubarram ini kurang lebih seperti gambaran ini ya. Ibarat kita punya rumah, bikin rumah supaya gampang. Kita mau bikin rumah, kan dipersiapkan tuh materialnya apa saja ya yang dibutuhkan, dari mulai bata merah misalkan sekian ribu, kayunya sekian batang, kemudian kacanya, kemudian pintunya, gentingnya, nah ada jumlahnya masing-masing sesuai dengan ukuran sekian kali sekian. Nah nanti modelnya begini ada modelnya. Nah ibaratnya mu'allaq itu seperti itu, sudah ada ketentuannya. Untuk jenis, model, luas, kali lebarnya model begini, maka yang dibutuhkan nanti bahannya apa itu ada. Termasuk modelnya begini, letak pintunya ada berapa, jumlah pintunya, kamarnya ada berapa. Mu'allaq. Nah bisa berubah. Bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan misalkan aturan di depan letak pintunya agak ke pinggir, nah bisa rubah agak ke tengah. Kalau kaitan mu'allaq itu tadi karena berubah dengan amal, dengan doa. Kalau mubarram langsung dari Allah, nggak jadi model begini, pintunya jangan
pintu 2 misalkan, langsung dirubah. Itu langsung keputusan dari Allah. Nah, bisa juga terjadi terhadap qada mu'allaq mubarom ini. Tadinya tertulis umurnya sekian, harusnya sekian, misalkan 40. Langsung ada perintah dari Allah. Udah, nggak jadi 40 umur dia. 39 aja atau 37 aja. Tadinya jodohnya si Jaid ini Sarwiti. Allah langsung robah, jangan Sarwiti, jodohnya Jaid, udah ganti Da'du misalkan. Nah, itu gambaran mu'allaq sama mubarom. Nah, yang dimaksud qadar di sini tidak bisa menolak qadar kecuali doa. Nah, itu maksud qadar mu'allaq. Artinya qadar garis miring qada juga sama, itu bisa berubah dengan doa. Qadar kita misalkan umur panjang, umur pendek bisa berubah jadi panjang. Qadar kita miskin, mudah-mudahan enggak, bisa berubah jadi kaya dengan doa. Maka yang banyak-banyak berdoa. Wala yajidu fil umri ilal bir, dan tidak bisa menambahkan umur kecuali bir, kebajikan. Kebajikan itu yaitu amal soleh, ya. Bakti kepada orang tua kan amal kebajikan. Menyenangkan orang tua, terus mengikuti keinginan orang tua, patuh kepada orang tua, kebajikan. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, wa qala Hasan Gharib, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan tapi gharib. La yarudul qada ila du'a. Redaksinya bukan qadar, tapi redaksinya qada. Tidak bisa menolak qada kecuali doa. Jadi nggak ada istilah ya menyerah sama nasib. Berusaha, dan salah satu cara berusaha yaitu doa. Dan jangan cuma mengandalkan usaha lahirnya jalanin, bergerak, imbangi sertai dengan doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya menyerah sama takdir. Ya, jangan nyerah sama takdir, oleh Allah udah siapkan opsinya kok. Silakan, tinggal kita ini memperbanyak doa dan juga amal soleh atau kebajikan. Salah satunya bakti kepada orang tua dan silaturahim dalam hadis yang sudah lewat. Wala yajidu bil umri illal birru, tidak bisa menambahkan umur kecuali kebajikan. Wal hakim was sahahah. Kemudian Imam Ghazali juga menyampaikan hadis riwayat Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini, yaitu ifu nisa'an nas. Ifu nisa'an nas, ifahlah kamu terhadap wanita orang lain. Jadi merasa cukup dengan istri sendiri, menjaga diri dari istri-istri yang orang lain. Ta'ifu nisa'akum, maka istri kalian akan merasa cukup dengan kalian. Kamu merasa cukup, merasa ifah dengan istri kamu pun akan
seperti itu ya, terhadap kamu. Kalau bahasa ini apa? Jangan ganjenan. Jangan ganjenan, setia ya. Setialah gitu pada istri kamu. Jangan ganjenan kepada istri orang lain, maka istri kamu akan setia kepada kamu. Wa birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Dan baktilah kamu kepada orang tua kamu, orang tua kalian. Berbaktilah kamu kepada bapak kalian, orang tua kalian. Maka kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi tetap berawal dari kita dulu. Kalau kita pengen anak-anak kita bakti, kitanya yang harus berbakti kepada orang tua. Imam Ghazali dalam kitab lain, salah satu ininya, cara berbakti kepada orang tua pun diperlihatkan kepada anak. Contoh, nah nih kasih sama nenek kamu. Nah nih kirim ke rumah nenek kamu atau kakek kamu. Itu supaya jadi didikan buat anak. Dan kalau andai ibunya anak itu kurang suka, mungkin orang enggak kan. Jawab, saya lagi didik anak, kelak dia berbakti kepada kamu. Jadi dua-duanya langsung didik. Saya lagi didik dia, maksudnya anak, supaya kelak juga berbakti kepada kamu. Terutama ketika aku nggak ada. Tapi insya Allah istri solehan apa kalau makan ngingetin suaminya, memprioritaskan orang tua. Udah habis waktunya. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan ini jadi penggugah, motivasi buat kita bahis. Kita bisa berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga orang tua kita diberi karunia sehat, afiat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin. Sampai kita disebut lagi mohon Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua untuk bisa memahami dan sekaligus insya Allah bisa mempraktekannya tentang berwalidain, tentang berbakti kepada orang tua ini dengan anugerah. Semoga dengan berkat kita doa kita Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan sekaligus juga kita doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi berbagai rezeki wa akhirah, senantiasa diberikan segala hajat-hajat beliau sehingga dapat membimbing kita semua di dalam majelis ilmu, di dalam menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya Rabbana taqabbal minna anta rabbana wa annaka asrafna ala al-ardh asrafna
وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهادي وكل ذي محبة أو غيرة أو صفة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بتسبب منا بالمصطفى رسولي نطى بكل سلي صلى ربي عليه حتى الحمد وآله وصحبه عدة تصيصه والحمد لله في البحر والأنهار والحمد لله في البحر والأنهار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.